Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Fitriani Kahar selaku dosen pengampu di mata kuliah Kendali Mutu Laboratorium. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja kami terkait pengendalian mutu eksternal atau PME pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis. Next, bisa di next. Baik, untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Dia Safira dengan akhiran NIM 012, lalu ada Eva Sulistiawati dengan NIM 014, Gania Novendiva dengan NIM 019, saya sendiri Maxwell Emmanuel dengan NIM 024, Nabila Amelia Putri dengan NIM 026, Naila Aulia Rukmana dengan NIM 027, Safelia Kanza dengan NIM 036, Fionesa Demanara dengan NIM 037, Sabina Azra dengan NIM 044, Hafiz Rizky dengan NIM 075, Haidar Al-Awal Nafani dengan NIM 077, dan yang terakhir Rohan Korul Rizky dengan NIM 078. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman. Baik, yang pertama itu dari pendahuluan. Jadi, tuberkulosis itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian serius di dunia, terutama di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang memiliki tingkat penularan yang tinggi. Nah, untuk metode utama dalam pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan mikroskopis, karena pemeriksaan ini relatif sederhana, murah, cepat, namun sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di laboratorium. Next. Selanjutnya mengenai pengendalian mutu eksternal atau PME, itu merupakan mekanisme penilaian dari luar laboratorium untuk menjamin ketepatan dan keandalan hasil. Dalam pemeriksaan mikroskopis TB, PME ini penting untuk mendeteksi kesalahan sistemik, meningkatkan kompetensi petugas, serta memastikan akurasi diagnosis. Pelaksanaannya itu dilakukan dengan cara mengirim sampel uji ke laboratorium peserta dan membandingkan hasilnya dengan standar referensi. Next. Selanjutnya, ini PME itu berperan dalam memastikan laboratorium mampu mendeteksi basil tuberkulosis atau BTA secara akurat, sehingga meminimalkan kemungkinan hasil negatif atau positif palsu yang dapat mempengaruhi keputusan pengobatan pasien. Next. Adapun tujuan lain dari PME di pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis itu yang pertama, pemeriksaan, mengevaluasi keseragaman hasil antar laboratorium untuk menjaga standar kualitas layanan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan petugas laboratorium dengan memberikan umpan balik untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan pemeriksaan mikroskopis TB. Ketiga, memperkuat sistem manajemen mutu laboratorium dengan mendukung pengembangan SOP, dokumentasi, dan audit internal untuk mutu laboratorium yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu mendukung program nasional penanggulangan tuberkulosis dengan menjamin kualitas pemeriksaan guna mendukung deteksi dini, pengobatan tepat waktu, dan pemantauan pasien. Selanjutnya ini ada prosedur PME. Yang pertama itu pendaftaran peserta. Laboratorium yang ingin mengikuti PME mendaftarkan diri secara uji. Sampel uji yang telah disiapkan oleh penyelenggara dikirimkan kepada peserta sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lalu pemeriksaan sampel. Laboratorium peserta melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP yang berlaku. Next. Lalu pengiriman hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dikirim kembali ke penyelenggara melalui platform online yang telah disediakan. Lalu evaluasi hasil. Penyelenggara menilai hasil pemeriksaan peserta termasuk akurasi dan konsistensi hasil yang diperoleh. Lalu pemberian umpan balik. Peserta menerima laporan evaluasi yang memuat analisis kinerja laboratorium dalam pemeriksaan mikroskopis TB. Terakhir, peningkatan kompetensi berdasarkan laporan umpan balik, laboratorium peserta dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan serta pembinaan lebih lanjut. Selanjutnya ada evaluasi hasil PME dan tindak lanjutnya. Untuk evaluasinya ini bertujuan untuk menilai ketepatan dan konsistensi pemeriksaan mikroskopis dan menjadi dasar peningkatan mutu laboratorium serta kompetensi bagi petugas. Next.
Untuk tindak lanjutnya, ini bimbing dengan hasil evaluasi yang kurang, serta pelatih dari BBLK setempat. Yang poin kedua, ini pemantauan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan pembinaan, memastikan perbaikan kualitas pemeriksaan. Yang poin ketiga, perbaikan internal demi meningkatkan keterampilan petugas, memperbaiki SOP, dan memastikan kualitas reagen. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PME. Yang pertama ada faktor internal laboratorium, lalu ada kualitas reagen dan peralatan. Reagen dan alat yang tidak standar dapat menyebabkan kesalahan identifikasi BTA. Selanjutnya ada kompetensi petugas. Pendidikan dan pelatihan yang baik meningkatkan akurasi dan konsistensi pemeriksaan. Yang kedua ada faktor eksternal laboratorium. Yang pertama ada sistem jejaring laboratorium, yaitu struktur jejaring yang baik, mendukung koordinasi dan penerapan standar prosedur secara seragam. Yang kedua ada pemantapan mutu internal atau PMI. Uji silang rutin membantu mendeteksi kelemahan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan. Next. Yang ketiga ada indikator keberhasilan PME. Untuk yang pertama itu ada cakupan dan konsistensi partisipasi. Partisipasi laboratorium yang tinggi meningkatkan keakuratan hasil. Lalu ada kinerja dan kualitas sediaan. Sediaan yang baik dan pembacaan hasil yang tepat menjadi kunci akurasi pemeriksaan tinggi. Next. Selanjutnya ada review jurnal. Untuk judulnya, determinan yang berpengaruh terhadap pemantauan mutu eksternal bakteri tahan asam di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penulisnya Aturut Jansen, Jurnal Analis Laboratorium Medik, penerbitnya Universitas Sari Mutiara Indonesia, EISSN-nya 2527-712X, tahun terbitnya 2021. Untuk abstraknya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemantapan mutu eksternal terhadap pemeriksaan bakteri tahan asam di fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam kegiatan PME-BTA yang seharusnya dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun. Desain penelitian digunakan pendekatan cross-sectional study dengan metode survei terhadap 60 responden tenaga laboratorium. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan PME-BTA adalah ketersediaan anggaran tahunan. Itu P sama dengan 0,000, OR sama dengan 99,24. Faktor pendidikan, pelatihan, jumlah tenaga analis, serta sarana dan prasarana berpengaruh secara bivariat, namun tidak signifikan dalam analisis multivariat. Disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan PME-BTA di wilayah Jakarta Timur. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Pemantapan mutu eksternal atau PME merupakan komponen penting dalam menjamin mutu hasil pemeriksaan laboratorium tuberkulosis, khususnya pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA. Program PME di Indonesia dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan pedoman nasional dari Kementerian Kesehatan. Namun pelaksanaannya di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Timur, masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa dari 61 fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan BTA, hanya 29 yang berpartisipasi dalam kegiatan PME, dan belum ada yang mencapai kualitas uji silang yang baik. Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PME agar mutu laboratorium dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Baik, untuk tujuan penelitian ini itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pelaksanaan pemantapan mutu eksternal atau PME bakteri tahan asam BTA pada laboratorium pemeriksaan mikroskopis di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian menggunakan desain cross-sectional study dengan metode survei melalui wawancara dan pengisian kuesioner terhadap 60 tenaga laboratorium dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Variabel independen yang diamati meliputi tingkat pendidikan, pengalaman pelatihan, jumlah tenaga analis, ketersediaan anggaran PME, serta sarana dan prasarana laboratorium. Variabel dependen adalah tingkat keikutsertaan laboratorium dalam pelaksanaan PME BTA lebih dari sama dengan 4 kali per tahun. Analisis data dilakukan secara bivariat menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antar variabel dan dilanjutkan dengan analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda untuk menentukan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pelaksanaan PME. Next. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantapan mutu eksternal atau PME BTA di wilayah Jakarta Timur masih belum optimal. Dari 60 laboratorium yang disurvei, hanya 47% yang melaksanakan PME sesuai standar 4 kali per tahun. Sedangkan 53% lainnya melaksanakan kurang dari 4 kali. Mayoritas tenaga laboratorium memiliki pendidikan terakhir diploma sebesar 70%, sedangkan sisanya lulusan SMK analis kesehatan sebesar 30%, lalu sebanyak 45% responden belum pernah mengikuti pelatihan PME atau pemeriksaan BTA. 37% telah mengikuti pelatihan dalam 2 tahun terakhir dan 18% mengikuti pelatihan lebih dari 5 tahun yang lalu. Dari sisi sumber daya manusia, 73% laboratorium hanya memiliki kurang dari 2 tenaga analis yang aktif. Keterbatasan ini bertambah pada pelaksanaan PME yang tidak rutin. Sebanyak 55% laboratorium memiliki sarana dan prasarana memadai, sedangkan 45% lainnya masih terbatas. Selain itu, hanya 43% laboratorium yang memiliki anggaran rutin tahunan untuk kegiatan PME, sementara sisanya masih bergantung pada bantuan eksternal. Hasil uji bivariat menunjukkan seluruh variabel memiliki hubungan signifikan dengan pelaksanaan PME, P kurang dari 0,05, namun hasil uji multivariat menunjukkan hanya variabel anggaran yang tetap signifikan, P sama dengan 0,0, OR-nya sama dengan 99,24, yang berarti laboratorium dengan anggaran tahunan khusus PME memiliki peluang 99 kali lebih besar melaksanakan PME sesuai standar dibanding laboratorium tanpa anggaran rutin. Next. Kemudian pembahasannya, hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor anggaran merupakan determinan paling berpengaruh terhadap pelaksanaan PME BTA. Tanpa dukungan finansial yang memadai, laboratorium sulit melakukan kegiatan uji silang, pelatihan, dan pembelian bahan pemeriksaan secara rutin. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program mutu laboratorium sangat bergantung pada perencanaan dan alokasi dana yang terstruktur. Selain faktor keuangan, aspek Selain faktor keuangan, aspek sumber daya manusia juga berperan penting. Banyak tenaga laboratorium yang belum mendapatkan pelatihan PME secara berkala, sehingga kompetensi teknik dalam pemeriksaan mikroskopis BTA belum merata. Keterbatasan jumlah tenaga analis menyebabkan beban kerja tinggi yang dapat menurunkan ketelitian dan konsistensi pemeriksaan. Fasilitas dan sarana laboratorium turut berpengaruh meskipun tidak menjadi faktor dominan. Laboratorium dengan peralatan yang baik dan lengkap lebih mampu melaksanakan PME secara teratur dibandingkan laboratorium dengan fasilitas terbatas. Penelitian ini mendukung teori Noto Atmojo tahun 2010 yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu program kesehatan bergantung pada 3 komponen utama, yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan. Dalam konteks PME, faktor pembiayaan terbukti menjadi komponen kunci yang menggerakkan 2 faktor lainnya. Next. Kesimpulan yang bisa didapat, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemantapan mutu eksternal atau PME terhadap pemeriksaan bakteri tahan asam di fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam kegiatan PME BTA yang seharusnya dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun. Desain penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional study dengan metode survei terhadap 60 responden tenaga laboratorium. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan PME BTA adalah ketersediaan anggaran tahunan. Faktor pendidikan,
pelatihan, jumlah tenaga analis, serta sarana dan prasarana berpengaruh secara bivariat, namun tidak signifikan dalam analisis multivariat. Disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan PME BTA di wilayah Jakarta Timur. Maka berakhirlah presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.